Saya Andang Binawan dari Jakarta, atau tepatnya dari Gereja Teresia Jakarta. Senang bersama-sama teman-teman di persekutuan doa atau pendalaman Alkitab, pendalaman iman Bunda Teresa yang sekarang saya lihat kok jauh lebih banyak daripada biasanya. Tapi saya senang bisa berbagi sharing tentang topik kita hari ini. Dan hari ini kita berbicara tentang apa arti Allah Bapa yang dalam keyakinan kita pada dasarnya adalah esensi iman. Mengapa saya katakan esensi iman? Karena kita tahu bagaimana Yesus selalu mengajarkan kalau kita berdoa kepada Bapa, dan sebenarnya kata Allah Bapa adalah sesuatu yang sangat khas dan artinya sangat banyak, sangat dalam. Dan untuk itu saya ingin men-sharingkan apa yang selama ini saya bukan hanya saya ketahui, tetapi saya coba hayati di dalam hidup saya, karena seperti tadi saya katakan, inilah esensi kekristenan kita, supaya dengan demikian kita bisa lebih mengikuti kehendaknya. Maka tanpa harus lebih berpanjang-panjang lagi dalam pengantar, saya ingin berbagi screen, karena disinilah saya mau menunjukkan beberapa pokok yang saya kira bisa kita dalami bersama-sama. Tapi kembali kepada kata Allah Bapa yang sekali lagi sangat khas di dalam agama kita, dan kita tahu mengapa tadi saya katakan sangat khas, karena kan tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwa Allah sebagai Bapa. Saya kadang-kadang sedikit berseloroh, semoga ya tentu saja ini namanya juga berseloroh, bahwa ya yang lain paling om gitu kan. Oke, baik. Kembali apa yang saya katakan, bahwa Allah adalah Bapa adalah sebuah hal yang tentu saja menjadi sangat penting untuk didalami. Dan kalau Anda mendengar kata Allah sebagai Bapa, itu apa sih yang ada di kepala Anda atau di dalam pikiran kita? Saya selalu ingat seperti tadi saya katakan, Yesus mengajarkan Allah sebagai Bapa. Tapi dalam hidup sehari-hari apa yang saya coba pikirkan? Saya teringat masa kecil saya. Ini tentu saja bukan gambar saya, ini gambar bule tetangga saya, tetapi saya ingat waktu saya belajar naik sepeda dulu. Saya, siapa sih yang anak-anak yang dalam arti tertentu tidak takut jatuh, tidak takut nabrak dinding, nabrak pohon kalau belajar naik sepeda. Saya waktu itu mengalami bahwa saya relatif belajar naik sepeda cukup cepat, karena apa? Saya ternyata pada waktu itu yakin bahwa ayah saya setidak-tidaknya meskipun mungkin tidak mendampingi saya naik sepeda secara langsung, tetapi dia selalu mengamati saya, selalu dari jauh melihat saya. Dan disitulah saya yakin bahwa saya tidak perlu takut jatuh, saya tidak perlu takut nabrak pohon, saya tidak perlu takut nabrak tembok. Dan dengan keyakinan itulah saya melihat, yes, inilah Allah Bapa yang juga saya hidupi di dalam perjalanan iman saya sekarang ini. Dia selalu, di satu sisi, betul, bisa diandalkan. Di satu sisi dia begitu dekat, tetapi juga dia membiarkan saya bisa maju, bisa berkembang. Karena hidup memang pada dasarnya ibarat orang naik sepeda. Selalu ada jatuh bangun, tetapi Tuhan selalu siap untuk menerima. Itulah Allah Bapa kita. Nah, sebenarnya ketika tadi saya bercerita tentang saya belajar naik sepeda, well, itu inti dari apa yang mau saya sharingkan. Tapi meskipun demikian, karena nggak afdol kalau cuma 5 menit gitu kan, nanti pada pertanyaannya menjadi lebih banyak. Maka supaya sedikit lebih jelas, saya ingin menyampaikan lebih dahulu bahwa kata atau yang diajarkan bahwa Allah adalah Bapa pada dasarnya adalah sebuah refleksi yang baru di dalam konteks pemahaman ketuhanan di dalam tradisi Israel. Maka memang menjadi sangat sulit dipahami, bahkan sampai hari ini pun tidak terlalu diterima apa yang dikatakan oleh Yesus dan Yesusnya sendiri, bahwa Allah adalah Bapa.
Karena memang itu sesuatu yang bagi saya revolusioner. Revolusinya ada di mana sih? Saya beberapa kali mengatakan di dalam beberapa kesempatan atau mungkin teman-teman yang pernah datang di PABT atau Bunda Teresa ini, saya pernah menceritakan hal ini, tapi mungkin baik saya ulang saja bahwa di dalam pemahaman kita sebagai pengikut Kristus, ada 2 kali revolusi tentang Tuhannya, tetapi tentang pemahaman atau pemikiran kita tentang Tuhan. Yang pertama adalah pada waktu zaman dulu sekali, Tuhan itu kan dipanggil Yahweh. Apa sih yang sebenarnya disampaikan? Yes, Allah itu adalah Allah yang sangat personal. Tapi pada waktu itu, orang-orang Israel sebenarnya takut sekali dengan Tuhan. Yahweh itu di dalam bahasa Ibrani ditulisnya YHWH. Tapi mereka tidak membaca Yahweh, tetapi Adonai. Mengapa? Ketakutan tertentu. Jadi dengan kata lain, pada waktu itu orang-orang Israel melihat bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah adalah Allah yang menakutkan. Tetapi itu pun adalah sebuah pemahaman baru, karena ada revolusi. Yang pertama, revolusi, tapi di mana revolusinya? Mari kita lihat bahwa sebelum Abraham, itu banyak sekali termasuk orang-orang Israel pada waktu itu melihat bahwa Tuhan itu banyak. Ada dewa-dewi. Dewa Zeus itu yang paling utama di dalam pemahaman orang-orang di Mesir, Zeus, dan daerah Mesopotamia. Bahkan Jawa juga ada banyak dewa-dewi, bukan? Nah, Tuhan yang banyak itu direvolusi oleh seorang yang namanya Abraham yang mendapatkan bimbingan Tuhan. Apa revolusinya? Revolusinya adalah ketika dikatakan bahwa Allah itu esa. Terutama dikatakan di dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Nah, keyakinan kita sekarang adalah bimbingan Roh Kudus meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu eka. Nah, di dalam perjalanan iman orang-orang Israel ternyata tidak gampang memahami Allah itu esa. Allah itu satu. Kalau kita baca perjanjian lama akan menjadi kelihatan bahwa Allah esa itu adalah Allah yang masih dalam arti tertentu abstrak dan ada unsur menakutkan. Kita tahu bahwa kalau coba digambarkan secara ringkas, Allah esa itu Allah yang seperti ini. Gambarannya seperti ini. Menciptakan bumi seisinya, tetapi ambil jarak, lalu mengamati manusia, kalau jahat dihukum, kalau baik diberi pahala. Ini kalau kita coba perhatikan perjanjian lama akan seperti itu, karena memang seperti tertulis di dalam kisah Ulangan, misalnya, dikatakan bahwa Allah itu pencemburu, bukan? Atau di dalam kitab Mazmur, Allah itu adalah Allah yang menakutkan, Allah yang gampang murka, Allah yang pemarah. Atau Nabi Yeskiel menggambarkan Allah itu bawa pedang yang siap menghukum kita, siap menebas kita. Nah, pemahaman-pemahaman yang tanda petik agak membingungkan itu, saya katakan membingungkan karena di satu sisi jauh menakutkan, tapi di sisi lain adalah seperti di Mazmur 23, Allah itu seperti gembala yang baik. Maka kemudian datang revolusi yang kedua, yang dibawa oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, karena memang gambarnya di sini Yesus, bukan? Ini gambar favorit saya, nanti akan saya tunjukkan mengapa. Tetapi kembali apa yang saya katakan adalah Yesus Kristus adalah pembawa revolusi yang kedua tentang Tuhan. Revolusi pertama dibawa oleh, seperti tadi, Abraham, atau Ibrahim dalam versi lain, yang merevolusi Allah yang banyak menjadi satu. Nah, sekarang apa yang dibawa oleh Yesus revolusinya? Yaitu, seperti tadi saya katakan, Yesus mengatakan bahwa Allah
bukan hanya Esa, tetapi juga Allah sebagai Bapa kita. Kita memanggil Allah itu Bapa. Kalau kita berdoakan kepada Bapa, seperti Yesus juga berdoa kepada Bapa. Dan makanannya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Jadi Bapa itu begitu utama. Nah, di dalam kata Allah Bapa inilah ada revolusi-revolusi yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Dan di sini saya akan mengajak merenungkan 5 makna di dalam hidup kita terkait dengan Allah sebagai Bapa. Sebelum saya masuk pada beberapa poin, kita ingat bahwa Allah sebagai Bapa itu oleh Rasul Yohanes digambarkan bahwa Allah itu kasih. Ya kan memang Bapa itu kan penuh kasih. Kasih yang begitu besar sehingga dia mau datang kepada kita. Inilah ayat yang menjadi dasar dari lukisan ini dan menjadi dasar juga mengapa kita diajak untuk sungguh-sungguh membuka hati kita pada Allah. Karena dia mau datang, mau masuk pada kita. Tapi saya tidak perlu mendalami di sini karena ingin saya men-sharingkan bahwa Allah sebagai Bapa adalah Allah yang sungguh mau memperhatikan kita. Terakhir sebelum saya masuk pada detail, Allah sebagai Bapa harus diberi semacam catatan atau disclaimer bahwa itu bukan soal gender. Allah sebagai Bapa itu bukan soal laki-laki. Bukan soal laki-laki tua, berjenggot, rambutnya putih seperti yang suka digambarkan. Yes, itu kan namanya juga hanya simbolisasi. Tetapi Allah sebagai Bapa itu adalah simbol yang lain. Dan kita tahu bahwa mengapa Yesus mengajarkan Allah sebagai Bapa, karena pada waktu itu Bapalah yang dalam arti tertentu menjadi sungguh-sungguh pelindung keluarga, pelindung di dalam bagi anak-anaknya. Tapi kembali ketika tadi saya katakan bahwa ini bukan perkara gender, apa artinya? Jadi sebenarnya kalau ini saya ya, namanya juga hubungan pribadi, kan iman kan hubungan pribadi. Iman itu adalah sesuatu relasi yang sangat personal antara aku dan Tuhan. Maka kalau Tuhan itu diajarkan di dalam kekristenan sebagai Bapa, maka sebenarnya ketika saya berdoa sendiri, saya menyebut Allah bagiku sendiri, mau dipanggil ibu, dan kita menyebut Allah itu sebagai ibu, asal itu pribadi, untuk sungguh-sungguh menunjukkan intimitas, kedekatan kita dengan Allah, bagi saya nggak masalah. Tetapi, ya jangan coba-coba berdoa ibu kami yang ada di surga, atau menyebut Allah itu ibu di gereja, ya nanti ditimpuk puji syukur. Bukan perkara apa-apa, tetapi yang karena nggak biasa saja dan orang mungkin agak terganggu. Tetapi kalau kita pribadi sebenarnya nggak masalah. Karena ini bukan perkara gender, tapi perkara apa itu? Yaitu bahwa sebentar ya. Oh, kok saya nggak bisa, sebentar, saya harus keluar dulu. Saya harus keluar dulu karena tadi ada warning yang saya tidak tahu kenapa. Yes. Nah, yang mau dilukiskan dengan kata Bapa, yang pertama-tama tentunya adalah mengacu kepada apa yang dikatakan di dalam kredo atau syahadat kita. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah sumber kehidupan. Allah Bapa adalah bukan hanya sumber, tapi juga tujuan kehidupan. Bukankah kalau kita menyebut orang yang meninggal itu berpulang kepada Tuhan, berpulang ke rahmat Allah, rahmatullah, ke rumah Tuhan, ke rahmat itu kerahiman, ke rahim Allah Bapa sendiri. Nah, coba perhatikan rahim dan Allah Bapa, kan kalau secara biologis kan kita bisa, loh, Allah Bapa kok punya rahim? Nah, bukan. Jadi Allah Bapa itu bukan perkara gender. Dan rahim dalam hal ini, kerahiman Allah bukan soal fisik, tetapi
bagaimana Allah itu memeluk kehidupan, karena dia adalah sumber kehidupan yang dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi. Maka dengan kata lain konsekuensinya adalah ketika Allah Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi dan dia adalah sumber kehidupan, maka memang harusnya semua menyebut sebagai saudara, bukan? Semua bersaudara. Dia adalah Bapa semuanya. Loh, semuanya itu siapa? Semuanya adalah bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh alam raya ini. Tanaman, hewan, itu juga keluarga Allah sebenarnya, kalau kita mau konsekuen bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bukankah Yesus juga mengatakan wartakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada manusia. Memang ada dua versi, yang kepada segala bangsa itu di Matius, kepada segala makhluk yang ada di Injil Markus. Tapi saya lebih melihat bahwa, yes, pencipta langit dan bumi adalah menjadi sebuah keyakinan bahwa kita semua bersaudara, tetapi yang kemudian konsekuensi etisnya, konsekuensi moralnya adalah, ya berarti kita harus menjaga, saling menjadi berkat yang satu bagi yang lain, termasuk manusia harus menjadi berkat bagi tanaman, menjadi berkat bagi pohon, menjadi berkat bagi bumi. Karena kita semua diciptakan, di dalam kitab Kejadian dikatakan, semuanya baik adanya. Maka dengan kata lain, kembali, kita harus meyakini Allah Bapa adalah Allah untuk semuanya. Jadi tidak hanya menjadi sekat-sekat, oh Allah Bapa itu adalah Allahnya orang Kristen. No, tidak. Kita harus tahu bahwa Allah Bapa adalah Allah untuk semua, dan kita dipanggil untuk menjadi saudara, menjadi berkat bagi semuanya yang disebut anak-anak Allah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus membawa revolusi yang paling jelas adalah ketika kemudian Yesus mengajarkan bahwa Allah itu dekat. Allah itu bukan di sana, bukan di situ. Bukankah Yesus pernah mengatakan kerajaan Allah itu tidak di sana, tidak di situ, tapi di sini, di tengahmu. Allah Bapa itu Allah yang seperti tadi digambarkan di dalam lukisan tadi, Allah yang selalu mengetuk pintu hati kita. Allah itu bukan Allah yang jauh sekali di atas sana. Maka kadang-kadang ada yang berdoa, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Well, oke, tidak salah sih doanya, tetapi kadang-kadang kalau nggak hati-hati kan, yang bertahta di surga itu seolah-olah di sana jauh sekali. Allah Bapa juga bertahta di dalam hati kita loh. Dan itu yang nanti akan kita coba renungkan. Allah itu begitu dekat. Allah kita, Allah yang diajarkan Yesus itu Allah yang sangat dekat, maka disebut Bapa. Bapa itu bukan direktur. Bapak itu bukan bos, bukan presiden yang jauh di atas kita, bukan majikan, tapi Bapa. Itu indah sekali kata Bapa, itu yang paling mencerminkan kata bahwa Allah itu dekat. Kata yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Allah itu dekat. Itu yang bagi saya menjadi sangat khas bagi kita sebagai orang-orang Kristiani, karena merasa disertai oleh Allah kemanapun juga. Allah yang selalu memperhatikan manusia, Allah yang tidak hanya menciptakan terus kemudian hanya mengamati dari jauh. Bukan, Allah yang menyertai kita. Lukisan Michelangelo ini adalah lukisan di mana diyakini bahwa Allah itu selalu mendampingi kehidupan manusia. Jadi oke, ini mari kita lihat. Yang ketiga adalah Allah yang tahu kebutuhan kita. Apa artinya? Kita tahu bagaimana Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan kita tahu Yesus adalah Putra Allah yang mau menunjukkan sifat kepada kita. Kalau kita berdoa, maka jangan bertele-tele, karena Allah itu adalah tahu tentang kebutuhan kita, bukan? Yesus pernah mengatakan begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Allah adalah Allah yang bisa kita sebut
sebagai gembala. Allah yang mau membimbing kita. Allah yang mau memperhatikan apa yang sungguh kita butuhkan. Mengapa saya berkali-kali mengatakan saya butuhkan untuk mengatakan bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu sesuatu yang hanya menyenangkan. Tapi kebutuhan kita adalah kebutuhan hidup. Dan yang paling dalam adalah kebutuhan rohani. Bukan hanya kebutuhan jasmani atau sesuatu yang bersifat batiniah semata-mata. Allah tahu apa yang baik untuk kita sebagai pengikut Kristus yang mau menuju kepada Bapa. Itu yang ketiga. Jadi saya ulang, yang pertama adalah Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah Allah yang dekat. Dan Allah yang sebagai Bapa adalah yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Yang dibutuhkan sungguh-sungguh. Seperti juga Anda bukan bahwa sebagai orang tua pasti memperhatikan apa yang dibutuhkan anak-anaknya, bukan hanya yang diinginkan atau bahkan yang diminta. Tidak, tapi yang dibutuhkan baru diberikan. Nah, yang keempat kita tahu bagaimana manusia, seperti tadi saya katakan di dalam cerita awal, ketika naik sepeda kadang-kadang saya jatuh. Dan mereka yang pernah belajar naik sepeda sebenarnya akan kelihatan dari dengkulnya. Kalau dengkulnya ada luka, most probably dia pernah belajar naik sepeda. Karena hampir tidak ada anak yang belajar naik sepeda tidak jatuh, bukan? Tapi seperti tadi, Bapak yang baik akan mengangkat lagi, memberikan kesempatan lagi kepada anaknya untuk naik sepeda, nanti jatuh lagi, diangkat lagi. Inilah Allah Bapa yang Maha Rahim. Allah yang pengampun, Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kita menjadi lebih baik. Dan di dalam Injil menjadi sangat jelas. Bukan hanya soal Yesus mengampuni perempuan berdosa. Yesus juga menerima penjahat yang disalib. Yesus menerima, atau di dalam cerita tentang anak yang hilang, diterima anak yang hilang. Yesus mengampuni Sakius, pemungut cukai. Banyak lagi. Itulah Allah yang Maha Rahim, Allah yang selalu sebenarnya bukan hanya sekedar mengampuni kita, tapi terutama memeluk, memahami kejatuhan, tetapi juga memberikan kesempatan menjadi lebih baik lagi. Nah, tentunya ini adalah Allah yang menyenangkan. Allah yang sungguh membuat kita merasa bahwa Allah itu dapat diandalkan. Dengan rumusan bagaimana Allah itu maha baik. Nah, ketika mendengar kata Allah maha baik, itulah saya ingin minta Anda sedikit berkomentar tentang kalimat ini. Allah itu maha baik. Betapa baiknya Allah kepada kita memberikan segala nikmat yang tak terkira, seakan-akan lupa pada semua dosa kita. Gimana komentar Anda di dalam hati Anda? Setujukah? Apakah Anda mengatakan, yes, ini juga yang saya yakini. Inilah yang saya imani sebagai orang Kristiani. Bahwa Allah itu memberikan segala nikmat yang tak terkira. Bagaimana dengan pemahaman kita? Saya tidak. Karena apa? Maha baik itu tidak hanya memberikan yang nikmat. Maha baik itu juga memberikan yang tidak nikmat. Untuk apa? Kebaikan kita tentu, bukan? Karena dia yang tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Soalnya kalau kita mengatakan begini, betapa baiknya Allah kepada kita memberikan segala nikmat yang tak terkira, orang akan bertanya-tanya, apakah dia orang tua yang baik? Bagaimana dengan pandemi ini? Di mana Allah? Wah, Allah itu memberikan beban pada kita, menjadi masalah pada kita. Wah, Allah itu menghukum kita, Allah meninggalkan kita, Allah mengutuk kita dengan pandemi. Apakah itu keyakinan kita sebagai orang Kristiani? Dan kita meyakini bahwa Allah sebagai Bapa? Jauh dari itu. Allah kita bukan penghukum. Allah kita bukan yang mengutuk. Allah kita bukan yang dalam arti tertentu memberikan beban sebagai dendam begitu saja. Jadi apa artinya dong? Apakah Allah meninggalkan kita? Tidak juga. Mari kita perhatikan. Beberapa refleksi sebelum nanti saya tawarkan apa maksud Tuhan dengan
Allah yang disebut Allah Bapa dengan pandemi ini, bagi kita orang beriman, saya mengingatkan lebih dahulu. Apa yang mengatakan? Setiap akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Ibu bapak, teman-teman pasti hafal ayat ini. Tapi perhatikanlah, Allah Bapa adalah pengusaha yang berharap bahwa kita ini berbuah banyak. Kalau tidak berbuah atau belum berbuah, kita dibersihkan. Untuk apa? Supaya berbuah. Ini yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan sebenarnya kemudian direfleksikan dengan sejajar dengan itu, bukankah Yesus juga mengatakan bahwa haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa artinya? Bapa itu sempurna, Allah Bapa itu sempurna. Dan Bapa yang sungguh amat baik tentunya berharap bahwa anaknya juga menjadi lebih sempurna. Lebih sempurna, lebih murah hati, bukan hanya sekedar suci dalam arti mengikuti aturan-aturan agama, tidak. Tapi suci dalam arti menerima Allah di dalam hati kita. Itulah sempurna. Nah, supaya bisa sempurna, inilah kita tahu bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau di dalam bahasa yang lain, Yesus juga mengatakan, akulah guru dan Tuhanmu. Guru itu kan mendidik. Mendidik itu dengan apa? Dengan kesulitan, bukan? Guru mendidik dengan ujian. Guru mendidik dengan ulangan. Demikian juga sebenarnya kalau kita sikapi bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Santo Paulus merefleksikan dengan sangat bagus ketika mengatakan begini, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita adalah anak-anak yang terkasih, Allah adalah Bapa kita. Berarti Bapa yang minta supaya kita sempurna, Bapa yang meminta supaya kita berbuah, dipotong, diasah, dididik, dan tentu saja kadang-kadang dimurnikan. Inilah Allah yang baik. Jadi bukan hanya nikmat, bukan hanya yang menyenangkan, tapi kadang-kadang sakit, kadang-kadang kesulitan. Dan itu juga dikatakan oleh Santo Yohanes. Ketika mengatakan yang hampir sama dengan apa yang dikatakan Santo Paulus. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi dengan kata lain, Ibu Bapak, teman-teman, Allah yang baik itu bukan hanya Allah yang menghibur kita, bukan hanya Allah yang memeluk kita, bukan hanya Allah yang menguatkan dan melindungi kita, yang menghindarkan kita dari corona, bukan hanya Allah yang mengelus-elus kepala kita, bukan hanya Allah yang memberikan hadiah. No, Allah yang baik adalah Allah yang mendidik kita, yang menegur kita, menghajar kita. Dan bagi saya, corona adalah cara Tuhan menghajar kita, supaya kita semakin tahu bahwa Allah adalah Bapa. Dan pandemi bagi saya, cara Tuhan menghajar kita supaya iman kita dimurnikan. Dimurnikan di mana? Sudah saya katakan. Saya ingin menawarkan beberapa hal yang mungkin bisa kita tindak lanjuti terkait dengan iman kita kepada Allah sebagai Bapa. Yang pertama adalah kita dimurnikan untuk menerima Allah sebagai Bapa dengan segenap jiwa. Bukankah Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi sepenuh hati dong. Jangan hanya pilih-pilih Allah. Kita mengakui Allah sejauh dia menyenangkan aku. Aku mengakui Allah sejauh aku terhindar dari corona. Aku menyembah dia sebagai Allah sejauh pilihanku di dalam pilpres menang. Nah, kan pernah ada yang doa yang mengancam Tuhan, takut khawatir orang tidak menyembah lagi kalau pilihannya tidak dipilih atau tidak terpilih, kan itu bukan sikap Kristiani pasti. Kita dimurnikan sekarang bahwa Allah Bapa itu juga Allah yang mendidik. Pandemi dengan segala macam kesulitannya mendidik kita untuk menerima Allah sungguh-sungguh sebagai Bapa. Mari kita melihat kehendaknya yang terjadi, bukan kehendakku. Yesus berkali-kali mengajarkan, bukan? Ketika mengatakan makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa, ketika dia memuji Maria sebagai yang berbahagia, bukan karena melahirkan dia, tetapi karena melaksanakan kehendak Bapa.
Bukankah di Taman Getsemani dia mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu, itulah kita mau dimurnikan. Yang kedua, kita pun dimurnikan di dalam cara berkomunikasi dengan Tuhan. Apa artinya? Mari kita lihat. Allah Bapa adalah Allah yang maha besar. Ya kan? Allah yang hadir di mana-mana. Allah yang bisa kita sapa dan sungguh-sungguh mengetuk hati kita setiap saat. Tetapi, apa yang terjadi sebelum pandemi? Sebelum pandemi, kadang-kadang kita berkata, mari kita beribadah ke rumah Tuhan. Dan apa yang di kepala kita ke rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah gereja. Gereja kita anggap sebagai rumah Tuhan, satu-satunya. Kita lupa bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Kita lupa bahwa Tuhan itu hadir di rumah. Kita lupa Tuhan hadir di dalam kamar kita. Kita lupa bahwa Tuhan hadir di dalam hati kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu juga ada di daun-daunan, di air, di hujan. Dia ada, kasihnya ada. Nah, cara berkomunikasi sekarang dengan pandemi, kita berdoa di rumah. Kita berkomunikasi di dalam kamar kita. Itulah pandemi yang mengasah kita kembali, memurnikan kita kembali, supaya dapat berkomunikasi dan beribadah dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan yang mengetuk hati kita, dimanapun, tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya di dalam ibadah. Maka kadang-kadang ketika saya ngomong beribadah, kita pun dimurnikan sebenarnya. Tidak jarang kita beribadah hanya mencari yang mengasihkan, bukan? Ya karena lagu-lagunya bagus, karena khotbahnya Romo lucu, karena Romonya menarik dan segar. Itu tidak salah. Tetapi kalau hanya itu yang dicari, maka kita bukan mendengarkan Tuhan, tapi hanya mencari kepuasan diri. Jadi, kita bisa salah arah. Tuhan yang maha besar adalah Tuhan yang juga hadir di dalam hati kita. Mari kita dengarkan Dia. Berkomunikasi berarti juga mendengarkan Tuhan, bukan hanya mencari apa yang memuaskan pada kita. Demikian juga panggilan kita sebagai orang tua. Dengan pandemi, jangan lupa bahwa salah satu tugas orang tua adalah menghadirkan Allah Bapa di rumah, menghadirkan cinta pada anak-anak. Dulu mungkin itu kadang-kadang dilupakan karena kita mengira bahwa yang bertugas mendidik anak-anak termasuk iman adalah sekolah. Apalagi kalau udah sekolah Katolik, udah beres, nanti imannya beres. Kita lupa bahwa tanggung jawab orang tua, panggilan orang tua adalah menghadirkan kasih Bapa bagi anak-anaknya. Nah sekarang ketika anak-anak tidak bisa kemana-mana, semua work from home dan belajar online, daring, bisakah orang tua kembali ingat akan panggilannya menghadirkan cinta Allah Bapa? Allah Bapa yang dekat, Allah Bapa yang memeluk, tapi juga mendidik. Terakhir, ketika tadi kita menyebut Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi, kita pun lalu diingatkan supaya kita sadar lagi dengan segala macam dampak pandemi. Dan pandemi adalah dampak dari global warming. Jadi dengan kata lain, virusnya berkembang karena global warming, dan global warming adalah dampak dari keserakahan kita sebagai manusia yang tidak peduli pada alam raya dan hanya mengira bahwa alam raya itu hanya sekedar sarana yang bisa dimanfaatkan, dieksploitasi begitu saja, termasuk tanaman dan hewan, maka terjadilah segala macam kerusakan. Pandemi mengingatkan, mengasah kita, supaya kita kembali bahwa Allah adalah Bapa yang menjadi pencipta langit dan bumi, pencipta kehidupan. Kita harus menjaganya, karena Allah menciptakan bumi baik adanya. Maka Ibu Bapak, teman-teman terkasih, itulah beberapa hal refleksi yang coba saya sampaikan terkait dengan keyakinan kita sebagai Allah, sebagai pengikut Kristus yang menyembah Allah sebagai Bapa dan memanggil Allah sebagai Bapa, meskipun tadi saya katakan kalau di rumah sendirian mau menyebut Allah itu mbah, om, bule, tante, mama, boleh-boleh saja. Karena kedekatanlah yang paling pokok. Dan mari kita sikapi juga dengan keyakinan bahwa Allah sebagai Bapa itu menyikapi pandemi ini sebagai cara Tuhan mencangkul kita,
cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan memotong kita supaya hati kita menjadi tanah yang gembur bagi sabda Tuhan. Yesus sebagai tukang kebun bagi saya salah satu favorit saya. Karena dia tidak hanya memberikan yang menyenangkan, tidak hanya menyiram dengan kesegaran, tetapi juga membawa cangkul atau membawa sekop. Dan itu adalah kesulitan-kesulitan yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih matang. Saudara terkasih, cara Tuhan mendidik kita banyak sekali, termasuk pandemi ini, termasuk kesulitan dalam keluarga, termasuk kesulitan kita beribadah, termasuk kesulitan kita bekerja. Tetapi, karena kita yakin bahwa Allah adalah Bapa, maka pencobaan-pencobaan itu kita yakini tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan akan memberikan jalan keluar. Dan sebenarnya ketika saya tadi katakan, mengutip Santo Paulus, tidak melebihi kekuatan kita, sebenarnya sangat sederhana, bukan? Bukankah andai kata pandemi ini terjadi 10 tahun yang lalu, di mana Zoom, Webex, MS Teams, Google Meet, dan segala macam perangkat atau aplikasi itu belum baik 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan pandemi kalau kita mengalaminya pada waktu itu, kita mati gaya dan tidak bisa buat apa-apa. Tapi sekarang, kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa berkumpul, masih bisa mendalami banyak masalah, masih bisa bekerja melalui media sosial yang ada, karena memang waktunya sudah pas. Meskipun tentu saja, mari kita sikapi ini sebagai cara Allah Bapa mendidik kita, dan semoga dengan itu kita makin sempurna di dalam beriman. Sudah jam 3, saya cukupkan sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ilona. Selamat siang. Romo, ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya. Boleh saya bacakan? Boleh. Oke. Ada pertanyaan, Romo, ada beberapa tahun lalu ada pernyataan di semua negara bahwa kata Allah diklaim oleh milik kaum tertentu. Jadi untuk kita, pengikut Kristus tidak boleh menggunakan kata tersebut. Ada insight, Romo, untuk hal ini? Sorry. Tadi bilang apa? Saya kurang dengar tadi bilang. Ya, oke. Beberapa tahun lalu ada pernyataan di satu negara bahwa kata Allah itu diklaim oleh kelompok tertentu. Enggak. Itu. Ya, namanya juga seperti dulu, gampangnya begini. Kok bisa menggema lagi ya? Oke, Allah Bapa itu dulu dikatakan sebagai halo. Ya, silakan Romo. Ya tadi kok bisa 2 kali suaranya ya? Suara Romo jelas kok, Romo. Jelas ya, sebentar, saya matikan dulu sebentar. Oke. Jadi ketika tadi dikatakan itu diklaim, ya itu namanya juga klaim. Bagi saya, itu klaim anak-anak adalah kayak, wah ini bapakku, ini ibuku. Lupa bahwa Allah itu maha besar kan. Di satu sisi kan mereka mengatakan Allah itu maha besar. Tapi di satu Allah itu gimana sih? Kan nggak make sense. Udahlah, itu bagi saya politik bukan dan termasuk itu hanya beragama, bukan beriman. Harus kita dalami tentang hal itu. Ya, sederhana sekali kalau yang itu. Halo Romo. Allah itu dari Elohim kan? Ya. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Halo? Ya Romo. Masih jelas suara saya? Ya. Masih bisa dengarkan ya? Oke. Ya. Untuk pertanyaan ke selanjutnya Romo.
Mengapa Allah digambarkan menakutkan dalam Perjanjian Lama? Ya, itu namanya juga orang pada waktu Allah itu menakutkan karena mengira bahwa segala macam gampangnya bencana alam, segala sesuatu penyakit-penyakit seperti pandemi pada waktu itu mungkin itu masih mereka nggak ngerti apa kan, lalu dihubungkan dengan Allah. Maka Allah itu menjadi Allah yang menakutkan karena belum diajarkan bahwa Allah itu Bapa. Jadi tapi jangan lupa bahwa Perjanjian Lama itu disclaimer-nya adalah bukan sabda Tuhan loh, itu adalah kisah-kisah atau refleksi orang beriman. Jadi jangan diambil begitu saja sebagai seolah-olah itu adalah tanda petik disejajarkan dengan sabda Yesus. Lain banget, beda banget. Ya nama gampangnya begini deh, anak Anda, ini yang tanya ibu atau bapak nih. Ibu Tanya. Romo. Nah, Ibu. waktu anak kecil mengatakan mama jahat, pernah nggak diomongin begitu? Pernah kan? Ya karena belum ngerti kan. Ya udah biarin aja kan. Makanya kemudian mama jahat kemudian kita gampar kan enggak. Ya kan? Itu kurang lebih analoginya karena memang belum tahu, ya sudah. Kan dia dalam arti tertentu tidak tahu apa yang dia lakukan gitu. Ini kok ada share screen siapa ini? Oke, lanjut. Ya Romo. Ada juga pertanyaan seperti ini. Terkadang kita berdoa menyebut nama Yesus. Sebentar lagi menyebut nama Allah Bapa. Sebentar lagi menyebut nama Roh Kudus. Iya. Ya. Jadi sebenarnya doa yang baik itu kita tujukan kepada Yesus atau Allah Bapa atau Roh Kudus, Romo. Memang kadang agak membingungkan sih gitu loh. Doa yang baik itu apa dulu? Nah, seolah-olah doa, kalau tadi pengandaiannya kita tujukan kepada Bapa, kepada Roh Kudus, kepada Yesus, kan seolah-olah kita ngomong kepada mereka, bukan? Itu yang baik, bukan? No. Kebalik. Doa yang baik adalah mendengarkan Allah yang mengetuk tadi. Masih ingat gambar tadi, bukan? Doa yang baik adalah mendengarkan Allah yang mengetuk lalu membuka hati. Jadi dengan kata lain, berdoa yang paling baik adalah mendengarkan Tuhan. Mengatakan Allah Bapa, datanglah padaku, Roh Kudus datanglah padaku, Yesus datang pada, tidak masalah. Karena mereka satu, bukan? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus satu, bukan? Tapi jangan mengatakan, oh ditujukan kepada siapa? No. Doa yang baik justru adalah mendengarkan Tuhan. Anda bisa membaca di panduan tanda petik panduan Tuhan terkait dengan cara berdoa di dalam Matius 6, bukan? Injil Matius bab 6, ya kan? Jangan bertele-tele, jangan di pinggir jalan, jangan sok pamer, tutuplah pintu, ya. Jangan bertele-tele itu artinya apa? Jangan banyak omong. Tutuplah pintu itu artinya apa? Dengarkan Tuhan, ya enggak? Itu doa yang baik. Gitu. Wah, keren sekali Romo. Doa itu adalah mendengarkan Tuhan ya, bukannya kita yang berbicara. Itu kata Yesus itu. Baik Romo. Ini ada lagi pertanyaan. Mungkin tadi Romo menyinggung bahwa kita pun harus menjaga bumi kita ya Romo ya. Sebagai bentuk bahwa Allah pun menciptakan bumi dan kita juga harus menjaganya. Bagaimana dengan pada masa pandemik ini begitu banyaknya sampah seperti masker sama APD yang dipakai, ini kan menambah sampah di bumi ya Romo ya. Ini bagaimana kita harus menyikapinya dengan bijaksana? Ya kan namanya juga darurat. Kalau darurat kan Anda pakai plastik misalnya, ya oke. Kalau darurat, ya kan dalam arti situasi terpaksa, oke kita pahami. Cuma misalnya daripada memakai masker yang sekali buang, ya lebih baik pakai masker kain yang bisa dicuci, gitu kan? Kalau APD memang harus sekali pakai, ya sudah, gimana lagi? Memang dalam arti tertentu demi keselamatan manusia yang jangka pendek, ya oke. Tapi kalau kemudian ya demi
menjaga alam terus kita nggak usah pakai apa-apa deh, periksa, ya mati kan. Jadi harus bijak dong, ya kan? Bijak itu artinya tahu konteks itu konteks alam dan konteks waktu. Kalau ini situasi pandemi dalam arti darurat, menurut saya oke, masih oke lah. Tapi kalau bisa menguranginya, kurangilah. Kan kita tidak anti plastik, tapi kurangilah plastik, ya Kak. Apakah kalau memakai plastik berdosa? Ya enggak, tapi yang berlebihan yang dosa. Nanti seminggu lagi makan samcan, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau berlebihan, ya itulah yang tidak baik, gitu kan? Apapun yang berlebihan. Apapun yang berlebihan itu sebaiknya tidak dilakukan ya, Romo ya. Iya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin saya akan bantu jawab saja ya Romo, karena waktu tadi Romo sudah menjelaskan. Dikatakan bahwa kita dimurnikan agar bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan benar. Apa bisa dijelaskan bagaimana agar kita dimurnikan, Romo? Mungkin tadi saya sedikit ada tulis sih. Bagaimana cara Tuhan memurnikan kita adalah pertama menerima Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahwa mengakui Dia di dalam suka maupun duka dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Benar, Romo? Dan kedua adalah No. Itu tujuan dimurnikan. okay. Tapi bagaimana Tuhan memurnikan? Memurnikan itu kan dibakar. Memurnikan itu kan diasah. Jadi dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan memurnikan. Kesulitan-kesulitan di dalam pandemi, Tuhan memurnikan. Tuhan menguji. Tuhan membuat kita naik kelas dengan ujian-ujian ini. Termasuk, saya berkali-kali mengatakan bagaimana cara Tuhan mencangkul kita. Karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang tidak sempurna di sekitar kita, bukan? Apakah ada suami yang sempurna? Oh, pasti cepat-cepat ngangguk-ngangguk. Demikian juga tidak ada istri yang sempurna, bukan? Saya berkali-kali mengatakan mau dibawa ke Korea juga nggak akan sempurna, kan? Nah, tapi apa? Sekarang kalau kemudian melihat bahwa ketidaksempurnaan suami, ketidaksempurnaan istri, ketidaksempurnaan anak, apalagi ketidaksempurnaan mertua, itu sebagai hukuman Tuhan, ya gawat dong. Enggak. Pasti Tuhan punya maksud dengan semua kesulitan itu. Mari kita coba hadapin. Itu maksud saya. Nah, kalau kita berani menghadapi itu dengan cara pandang bahwa Allah adalah Bapa yang mendidik kita, karena Dia adalah Bapa yang ingin supaya kita sempurna seperti Dia adalah sempurna, maka perspektifnya lalu berubah. Itu maksud saya. Baik, Romo. Pertanyaan selanjutnya. Ayat Injil menyebutkan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, menjadi bahan olokan saudara-saudara kita yang di luar. Masa kita mengabarkan Injil kepada hewan, Romo? Loh iya banget, harus. Pada cacing juga. Bagaimana caranya, Romo? Loh, sekarang Yesus sendiri mengatakan apa? Yang menjadi bahan olokan itu apa? Dia disalib, bukan? Mengapa kita mengikuti Yesus, jadi kita diolok-olok lalu kita tidak melakukan? Ingat, mewartakan Injil itu artinya apa? Apakah membacakan Injil kepada cacing-cacing? Tidak. Tetapi memberikan kasih. Bukan? Kalau kita memelihara cacing, berarti tanahnya kita memperhatikan cacing, berarti tanahnya menjadi lebih subur, kan? Menjadi lebih gembur, kan? Bumi menjadi lebih baik. Itu sederhana sekali kok. Segala makhluk itu bukan hanya makhluk manusia, tapi juga binatang tanaman, tapi termasuk makhluk yang tidak kelihatan. Kita saling mendoakan bukan yang tidak kelihatan. Kalau ternyata kita takut diolok-olok karena mengikuti Yesus, sudah, nggak usah pergi mengikuti Yesus. Gitu kan? As simple as that. Setuju, Romo. Khususnya kepada saya yang sangat suka bertanam sekali. Jadi saya boleh memberitakan Injil kepada para cacing. Loh ya, kan kita Akan juga saya lakukan, Romo. tanaman-tanaman itu akan menjadi lebih bagus kalau disapa dengan kasih, Betul, bukan? betul. Ya. Saya sampai bilang sama teman saya, cuma 3, saya nggak pakai pupuk macam-macam, hanya matahari, hujan, dan doa. Saya hanya katakan itu, untuk tanaman itu bertumbuh dengan baik, karena disirami dengan kasih. Ya. Untuk selanjutnya, Romo, mengenai doa yang tidak bertele-tele, apakah sebaiknya kita berdoa dengan format yang sudah ada di dalam gereja Katolik,
seperti doa Bapa Kami, Rosario, Novena, dan Devosi, bukan dengan doa spontan mungkin? Jadi doa yang diformulasikan oleh gereja, jadi ada yang dua kan, yang diformulasikan oleh Yesus, Bapa Kami, yang diformulasikan oleh gereja, ya Rosario, ya Salam Maria, ya kemuliaan, itu cara saja bagaimana kita, daripada kita bingung, ya ucapkan itu. Tetapi kalau kita bisa sendiri, ucapkanlah sendiri. Tapi doa itu bukan kata-kata sebenarnya. Doa adalah sikap bagaimana kita mendengarkan Tuhan. Jadi dengan mengulang doa itu kita menjadi lebih mendengarkan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud jangan bertele-tele. Tapi kalau kemudian kita mengatakan bahwa ya kita kan orang berdoa tidak boleh bertele-tele, berarti kita nggak perlu doa rosario, beda banget. Rosario itu bukan doa yang bertele-tele, tapi doa yang diulang-ulang supaya kita menjadi lebih tenang. Yang bertele-tele itu seolah-olah kalau kemudian mengira bahwa dengan kalimat-kalimat yang panjang, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang indah, lalu Tuhan akan mengabulkan. Nonsense itu. Karena Yesus sendiri mengatakan jangan bertele-tele. Sebenarnya intinya dengarkanlah aku. Ya kan? Itu logika doa bagi kita sebagai orang Kristiani yang mengimani Allah sebagai Bapa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Romo. Pada saat Yesus disalib, Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabatani. Kenapa dia mengatakan hal itu padahal Allah adalah Bapanya dan harusnya kan Yesus mengetahui apa yang menjadi kehendak dari Bapa ya. Dan dia tetap mengucapkan kata tersebut. Itu adalah sebuah kisah yang mau menggarisbawahi bahwa Yesus adalah dalam arti tertentu juga manusia yang kadang-kadang merasa bahwa Allah itu jauh, bahwa Allah itu menjadi tidak terpahami. Itu adalah ekspresi kemanusiaan Yesus. Sama seperti tadi saya tunjukkan doa di Taman Getsemani ketika Yesus mengatakan, Allahku, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu mau mengatakan bahwa Yesus juga manusia yang gentar dengan penderitaan. Tadi seperti ketika dikatakan Allahku meninggalkan aku, itu kemanusiaan Yesus yang merasa benar-benar ada di dalam tanda petik duka yang begitu mendalam. Tapi itu menunjukkan bahwa Yesus itu juga manusia. Bukankah kita meyakini bahwa Yesus itu di satu sisi Allah, di sisi lain manusia, bukan? Gitu. Baik, Romo. Pertanyaan selanjutnya. Tadi di depan waktu di awal Romo sempat menyinggung bahwa ada 5 makna dalam hidup kita Allah sebagai Bapa. Yang mana 5 makna itu, Romo? Apakah yang satu sebagai pencipta langit bumi, 2 Allah itu dekat, 3 Allah yang tahu kebutuhan kita? Benar itu ya, Romo ya? Ya, oke. Dan kalau kita menamakan Allah itu Bapa, sementara kita tidak bersikap sebagai putra atau anak Allah, berarti kita tidak layak menyebut nama Allah sebagai Bapa. Apakah benar, Romo, seperti itu? Ya, tidak layak itu kan seperti tadi. Kadang-kadang iman kita itu kan masih seperti dalam arti tertentu, masih relatif lemah. Sehingga seperti anak-anak yang melihat mamanya tidak memberikan yang paling baik, lalu mengatakan, oh mama jahat, mama bawel. Ya kan? Tapi apakah itu berarti kita tidak layak menyebut Allah itu Bapa? Ya bukan seperti itu, tetapi berarti itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman kita. Ya kan? Bahwa Allah itu adalah Bapa, adalah kita harus lihat sebagai sebuah proses yang terus-menerus. Karena memang gampangnya begini deh, siapa sih yang nggak pernah marah sama Tuhan? 60% orang Katolik itu pernah marah pada Tuhan. Tapi coba perhatikan, logika marah itu ada di mana? Logika marah adalah ketika kita merasa lebih tahu daripada orang yang kita marahi, bukan? Ibu-ibu marah pada mbak-mbak di dapur. Kan berarti dia lebih tahu daripada mbak-mbak di rumah, bukan? Nah, kalau kita marah pada Tuhan, berarti siapa yang lebih tahu?
Kalau kita lebih tahu dari Tuhan, siapa bapak, siapa anak, sebenarnya kita nggak layak kalau diomongkan seperti itu. Tapi kan seperti tadi saya katakan, iman itu seperti juga belajar naik sepeda. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bisa berjalan. Tapi Tuhan itu selalu memegang, Tuhan itu selalu mengangkat lagi kalau kamu jatuh. Ayo jalan, ayo coba usaha. Itu iman, itu hidup. Baik Romo, mungkin analoginya seperti kita sebagai orang tua ya terhadap anak-anak kita ya. Iya dong. Kita juga pengen mereka bertumbuh, tapi kadang juga kita harus let go mereka juga, dan juga harus membentuk mereka. Nggak bisa selamanya kita selalu sayang-sayang mereka, kadang juga harus kita sedikit keraskan agar mereka bisa bertumbuh lagi. Seperti itu juga ya bapaknya kita ya Romo ya. Iya dong, iya, iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Romo bilang pandemi ini adalah akibat dari global warming. Ada insight-nya Romo untuk pernyataan ini? Sorry, sebentar. Saya ada baterainya habis. Bentar. Ya, maksudnya insight apa? Romo bilang bahwa pandemi ini adalah akibat dari global warming. Oh iya dong. Bagaimana dengan korelasinya? Oh, korelasinya sederhana. Sebentar. Baterai saya hampir habis. Sebentar. Oke, udah. Korelasinya adalah sederhana sekali. Beberapa jurnal yang saya baca, kalau mau saya sarikan seperti ini. Virus corona, jadi saya tidak percaya pada teori konspirasi bahwa ini adalah buatan yang kemudian supaya orang berkuasa. Tidak. Ini adalah kejadian dalam arti tertentu alamiah. Virus itu dari zaman dulu sudah ada. Tapi ada yang namanya virus yang dorman. Dorman itu apa sih? Dorman itu tidur kan? Karena memang tidak bisa aktif. Kan virus bukan dalam arti tertentu, bukan makhluk hidup dia. Dia adalah semacam protein. Dari zaman dulu ada. Tetapi ketika suhunya makin naik, maka menjadi hangat, bukan? Nah, virus dalam udara yang makin hangat menjadi aktif lalu menyebar. Bukan beranak pinak, tapi berkembang biak dalam arti membelah-belah itu kan. Nah, dengan kata lain, ada korelasi positif atau korelasi yang terkait antara yang namanya pemanasan global, yang berarti suhu bumi kan sudah naik 1 sampai 2%, 2 derajat, dan itu menjadi kentara sekali. Gampangnya kalau sekarang ini kalau kita pergi ke Megamendung udah nggak kedinginan lagi kan. Tapi 30 tahun yang lalu kalau saya pergi ke Megamendung, saya harus pakai jaket. Sekarang bahkan saya di Cipanas, di Ciloto pun kadang-kadang nggak perlu pakai jaket, nggak apa-apa. Tapi zaman dulu nggak mungkin itu. Artinya apa? Ada pemanasan global yang nyata. Dan itulah yang dalam arti tertentu membuat virus yang dulunya dorman menjadi aktif dan kemudian menjadi menyebar seperti sekarang ini. Dan kita tahu global warming adalah akibat dari keserakahan manusia, bukan? Jadi ada korelasi antara pandemi dan keserakahan manusia. Itu kalau mau disederhanakan seperti itu. Terima kasih Romo untuk jawaban dari semua pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada. Kepada Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Boleh ditanyakan langsung kepada Romo tanpa harus chat. Boleh di-unmute diri sendiri agar bisa bertanya. Apakah ada? Sepertinya. Romo, saya Ya. mau tanya. Tadi kan Romo bilang dari awal yang 5 makna dalam hidup itu tadi udah dibacain. Cuma sampai 4 Romo. Yang kelima yang mana ya? Yang kelima yang Tuhan itu mendidik. Allah Bapa itu yang mendidik kita. Tidak saya tulis nomor 5 sih, tapi yang di bagian kedua itu kan Allah Bapa itu. Jadi Bapa itu bukan hanya yang memeluk, bukan hanya yang menghibur, bukan hanya yang melindungi, bukan hanya yang memberikan kebutuhan, tapi juga yang mendidik kita dengan kesulitan-kesulitan. Itu nomor 5. Yang Allah itu maha baik ya Romo ya? Maha baik itu bukan dalam arti maha baik dalam arti baik menurut yang kita yakini, baik dalam arti menyenangkan, tapi baik dalam arti baik untuk pertumbuhan iman kita. Berarti
Jangan sampai mengatakan bahwa pandemi, kesulitan itu sebagai hukuman Tuhan. Tidak. Nah, itu Allah Bapa adalah Allah yang mendidik, rumusannya seperti itu. Iya, makasih Romo. Kali. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita ya Romo ya? Ya, bukankah di dalam Kitab Yesaya bab 55 dikatakan rancanganku bukan rancanganmu, bukan? Kita harus mengikuti rancangan Tuhan, bukan rancanganku. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur sekali lagi atas segala rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau juga memberikan iman menjadi pegangan dan arah hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau selalu membimbing supaya iman kami semakin kuat dan kami semakin mengenal-Mu sebagai Bapa. Maka bukalah hati, budi, dan nurani kami supaya terang-Mu, bimbingan-Mu dapat kami rasakan, dan kami dapat bertumbuh di dalam iman kami menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat dengan segala macam pergumulan dan jatuh bangun kami di dalam mengikuti kehendak-Mu. Kami persembahkan semuanya itu dan kuatkanlah kami dengan berkat-Mu supaya kami sungguh-sungguh berusaha menjadi pengikut-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang mewartakan kebaikan dan berkat-Mu bagi sesama. Bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.